Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak hentinya Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah kita masih bisa istimrar terus menerus dalam kebaikan yang kita berada di atasnya, yaitu mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala terkait fikih ibadah yang kita bacakan dari kitab Mulakhas Fiqhul Ibadah karangan beberapa penulis ahli fikih yang mereka berkumpul di website durar.net dengan buku Mulakhas Fiqhul Ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka dan kita semua kebaikan. Allahumma amin. Dan kita sampai di permasalahan tentang haid dan nifas, tentang apa saja yang tidak diperbolehkan dan yang diperbolehkan bagi orang haid. Berikutnya tentang qiraatul Quran, membaca Al-Quran bagi seorang wanita yang haid. Ya, membaca Al-Quran maksudnya misal tanpa dia menyentuh mushaf, hafalannya dia ngajari anaknya, mentalkin misalnya baca surat pendek kepada anaknya supaya diikuti dalam kondisi dia haid, bagaimana? Kalau membaca Al-Quran dalam kondisi haid maka diperbolehkan, ya, membacanya diperbolehkan. Ini pendapat Malikiyah, pendapat Zahiriyah, pendapat Imam Syafi'i dalam riwayat beliau yang qadim, satu pendapat dari Imam Ahmad, dipilih Imam Tabari, Mufassir, Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Utsaimin, dan difatwakan oleh Komite Fatwa Arab Saudi Lajnah Daimah. Kita bacakan perkata Imam Nawawi dalam Majmu'. Imam Nawawi mengatakan orang-orang ahli Khurasan, hakal Khurasaniyun qaulan qadiman, mereka menukil ucapan yang lama, madhab lama, li Syafi'i, milik Imam Syafi'i, pendapat beliau yang lama. Jadi Imam Syafi'i dikenal memiliki dua madhab, madhab qadim dan madhab jadid. Madhab qadim ketika beliau masih di Irak sebelum berpindah ke Mesir. Kemudian beliau setelah itu berpindah ke Mesir, dan beliau beberapa pendapat beliau rubah, tentunya dengan ilmu. Yang dulu dengan ilmu, yang baru juga dengan ilmu. Ya, begitulah manusia. Kadang dia melihat sesuatu itu benar dengan dalil-dalil yang ada, kemudian esok hari dia mendapatkan dalil baru, dia berubah. Ya,
Dan ini apa? Tidak tercela selama bukan pelin-pelan. Segi ngomong apa, ngasuk ngomong apa, ngasuknya ngomong mana? Lian mani. Ya, kalau pelin-pelan ini tanda orang yang suka berdusta atau minimalnya adalah orang yang pelupa, bukan berilmu. Baik. Bahwa kata beliau, yajuzu laha qiraatul Quran. Boleh membaca Al-Quran baginya, bagi wanita haid. Dan mereka memiliki dua alasan yang berbeda. Jadi setelah menyebutkan kebolehan, ternyata yang membolehkan ini ada dua alasan. Ya, alasan yang pertama dipegang kelompok pertama dan satunya lagi dipegang kelompok lain. Yang pertama mengatakan bahwa alasannya kenapa boleh, karena takut lupa. Misal kita punya keluarga, anak, istri, anak yang hafal Quran. Selama seminggu orang ngaji, apa kali hilang apa ya? Gimana? Baik. Kalau selama seminggu kita nggak murojaah, boro-boro seminggu ya, kadang pagi hari dibaca, sorenya udah lupa. Lagi seminggu atau kadang lebih daripada itu kalau sebagian wanita. Maka ini takut badannya lupa. Dan alasan yang kedua mengatakan karena ada di antara para wanita itu yang mengajar. Maka kalau ngajar maka bisa jadi dia akan tidak memenuhi amanah mengajarnya. Itu alasan dari kelompok kedua. Baik, ini ucapan Imam Nawawi secara ringkasnya bisa dilihat di dalam kitabnya beliau Al-Majmu' jilid 2 256. Kemudian dalilnya atau yang mendukung kebolehannya bahwa yang pertama adalah para wanita dahulu di zaman mereka haid, istri para sahabat haid, sebagainya nifas, ya. Dan Rasulullah SAW tidak ada dari beliau melarang mereka membaca Al-Quran. Andaikan itu dilarang, di sana dalil-dalil tentunya bahwa tidak boleh menyentuh mushaf. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah semuanya melarang, tidak perbolehkan wanita yang haid ya menyentuh mushaf. Disebutkan oleh Ibn Abdul Bar, telah sepakat para ahli fikih di berbagai penjuru yang fatwa-fatwa berputar di antara mereka dan kepada murid-murid mereka. Jadi para ulama yang memiliki fatwa yang dipegang dan juga murid-murid mereka telah sepakat bahwa tidak menyentuh mushaf kecuali orang yang sedang suci. Ini pendapat Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, murid-muridnya Nawawi, Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Al-Auza'i, Abu Ubaid, Al-Qasim bin Salam, dan mereka adalah a'immatul hadis. Juga ada di kalangan para tabi'in dan juga para sahabat, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Tawus bin Kaisan, Al-Hasan Al-Basri, Al-Sya'bi, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Atha bin Abi Rabah, dan mereka adalah ulama Ahli Madinah
tabi'in, ulama-ulama besar di zamannya. Ya mungkin nama-nama ini bagi kita asing. Tapi harusnya setelah kita tahu hal tersebut, bahwa mereka ulama-ulama besar kita yang mengemban amanah ya risalah Rasulullah SAW setelah beliau meninggal dan menyampaikannya kepada umat. Tapi kalau kita tidak tahu, kita harus sadar bahwa yang salah itu kita, karena kurang belajar, kurang mau mencari tentang mereka. Kita lebih hafal nama artis, nama penyanyi, nama pemain bola daripada nama mereka. Kita harusnya introspeksi diri, belajar tentang mereka untuk mengukuhkan iman, untuk menambah cinta kepada Islam, ya, menambah cinta kepada para ulama. Karena di zaman ini istilah ulama dikaburkan sekarang, walaupun ya tidak mengaku beragama Islam. Bahkan yang unik, yang memiliki sifat yang harusnya kita contoh. Ya, beliau menyebutkan Ibn Abdul Bar rahimahullah, beliau ulama dari kalangan Malikiyah, tinggal di Spanyol. Ya, beliau satu level dengan Al-Khatib Al-Baghdadi. Wafatnya di tahun yang sama, 366. Disebutkan bahwa para ulama di zaman dahulu disebut oleh beliau waqi'ah la yamassuhu illa hadas, kecil dan besar, termasuk di dalamnya haid. Dan juga hadis yang semakna dengan ayat ini, la yamassul Qur'ana illa tahir, tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang sedang suci. Dan ada satu athar dari Salman Al-Farisi rahimahullah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau ketika akan ditanya oleh muridnya memerintahkan beliau untuk mandi. Memerintahkan beliau untuk berwudu, karena murid-muridnya mengetahui bahwa Salman sedang junub. Mereka ingin bertanya tentang ayat, maka Salman mengatakan, kalian silahkan bertanya sekarang, tidak perlu saya wudu. Saya tidak sedang menyentuh mushaf. Yang tidak boleh adalah menyentuhnya. Kurang lebih asar dari beliau ya, maknanya seperti itu. Jadi kalian silakan bertanya, saya junub tidak mengapa, tidak menghalangi pertanyaan dan tidak menghalangi jawaban. Kondisi saya tidak menyentuhnya, maka tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan adalah menyentuh mushaf dan dengan tidak suci. Maka kami bertanya, dan kemudian kata mereka Salman membacakan ayat tersebut yang kita tanyakan. Masalah berikutnya tentang zikrullah, berzikir. Bolehkah wanita haid dan nifas berzikir? Kata beliau, yajuzu lil haidhi wan nufasa'i zikrullah azza wa jalla, wa hadha bi ittifaqil madhahib al fiqh al arba'ah. Boleh bagi seorang haid dan nifas untuk berzikir, menyebut nama Allah, membaca zikir-zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ini kesepakatan mazhab fikih yang keempat. Dan ada yang menukil ijma' tentang masalah ini, bolehnya wanita yang haid dan nifas zikir. Ya, lagi haid kemudian baca doa sebelum tidur, kemudian bangun tidur baca doa lagi, pagi-pagi zikir pagi. Ya. Kemudian
berdoa, bertasbih, bertahmid, bertahlil, tidak mengapa baginya. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, istri beliau, ketika tiba-tiba ketika sedang haji jatuh haid, datang haidnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajju, silahkan engkau lakukan apa-apa yang dilakukan orang haji, lanjutkan hajimu. Ghaira an la tatufi fil baiti hatta tathuri, kecuali engkau tidak bertawaf sampai engkau suci. Menunjukkan bahwa wanita tadi boleh berzikir dan disyariatkan baginya berzikir dengan zikir bentuknya perbuatan ataupun amalan ucapan lisan. Yani dengan hajinya dia berada di mana? Mina untuk tarwiyah, di Arafah untuk wukuf, melempar jumrahnya, bertalbiyahnya, bertakbir, bertahmid, berdoa di dalam haji seperti orang-orang haji lain yang tidak sedang haid. Ya, nah. Sampai suci baru tawaf. Selainnya boleh. Selainnya diperbolehkan. Ya, Rasulullah SAW ya juga dahulu beliau disebutkan oleh Aisyah senantiasa berzikir dalam segala kondisinya. Segala kondisi tentunya masuk di dalamnya kondisi beliau sedang junub. Maka orang yang junub tentunya berhadas besar. Seperti juga haid, ketika wanita berhadas besar, boleh baginya berzikir. Kemudian menetap duduk di dalam masjid dalam kondisi haid. Gimana hukumnya seorang wanita haid duduk menetap dalam masjid? Disebutkan oleh beliau, la yajuzu lil haidil mukthu fil masjid. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. Tidak diperbolehkan seorang haid untuk duduk di dalam masjid menetap. Ya, ini kesepakatan mazhab fikih yang keempat. Apa dalilnya? Allah katakan, illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Yang ini sudah kita baca tentang orang yang junub yang berada dalam masjid. Ya. Di mana mereka diperbolehkan untuk kecuali juga hadis tentang sholat Id, di mana Rasulullah SAW disebutkan oleh Ummu Atiyah, sahabat yang mulia dari kalangan wanita bernama Ummu Atiyah. Beliau mengatakan, kami diperintahkan untuk membawa keluar para wanita yang haid pada hari Id. Merintahkan untuk mengeluarkan juga wanita-wanita pingitan, sehingga mereka melihat berkumpulnya kaum muslimin dan mereka melihat bagaimana doa-doa mereka. Artinya para wanita yang haid, pingitan, para wanita nifas diajak keluar sholat Id, ya, untuk melihat kondisi hari raya, berbahagia dengan kaum muslimin. Ya, tayyib. Dan kata beliau, wa ya'tazilul hayyadu an musallahunna. Wanita-wanita yang haid mereka menyingkir dari tempat sholat para wanita.
Tidak di tempat sholatnya, tapi di tempat yang berbeda. Tidak di area sholat, tapi di luar. Ini menunjukkan bahwa wanita yang haid kondisinya seperti yang disebutkan tadi, bahwa tidak boleh dia menetap di dalam masjid. Berikutnya melewati masjid, dan ini boleh melewati masjid kalau aman dari mengotori masjid. Artinya darahnya tidak menetes di masjid. Ya, dia menggunakan sesuatu yang menghalangi darah untuk mengotori masjid. Dalilnya apa yang kita baca tadi, bahwa illa abiri sabilin, kecuali yang menyeberangi jalan, ini diperbolehkan untuk mendekati tempat sholat. Kemudian masalah berikutnya berhubungan dengan suaminya. Berhubungan dengan suaminya, ya, atau menggauli wanita haid itu haram hukumnya. Ya, bagi seorang suami untuk menggauli istrinya atau budaknya yang sedang haid. Ini dinukil ijma', kesepakatan seluruh para ulama tentang haramnya hal tersebut. Di kalangan ulama yang menyebutkan bahwa kesepakatan telah terjadi adalah Al-Imam At-Tabari, Ibnu Mundir, Ibnu Hazm, Ibnu Rushd, Ibnu Qudamah, Qurtubi, An-Nawawi, Ibnu Taimiyah. Jadi kalau sudah seperti ini sepakati tidak boleh seorang wanita haid untuk digauli. Apa dalilnya? Allah katakan fa'tazilun nisaa fil mahid, tinggalkan wanita fil mahid, pada tempat haidnya, pada waktu haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, jangan dekati mereka sampai mereka suci. Dan dari kalangan as-sunnah, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Yahudi dahulu ketika istrinya haid, maka tidak diajak makan bersama, tidak mau mereka menggaulinya di dalam rumah. Jadi tidak mau berkumpul dengan wanita tadi di dalam rumah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Allah menurunkan ayat tadi. Maka kata Rasulullah SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah, silahkan lakukan segala sesuatu dengan istrimu, makan bareng, jalan-jalan bareng, salaman, cium kening dan lain sebagainya, silahkan, illa nikah, kecuali berhubungan suami istri. An-nikah ini ada dua arti yang dikenal dalam fikih, yaitu yang disebut dengan al-aqd, akadnya, akad nikah, atau nikah. Yang kedua adalah berhubungannya. Baik. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah berhubungannya dengan istri ketika sedang haidnya. Kemudian bagaimana hukum menikmati seorang istri yang haid dengan sesuatu yang di atas pusar dan di bawah lutut? Jadi mijeti kaki, mijeti kepala, memeluk bagian atas. Ini gimana? Ini yang di atas pusar dan di bawah lutut dinukil kesepakatan bolehnya seorang suami menyentuhnya, bernikmat-nikmat dengannya. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, jadi beliau menceritakan setelah Rasulullah wafat, dahulu Rasulullah kalau saya haid memerintahkan aku untuk memakai kain bawah. Ya, kain bawah itu menutupi
pusar sampai ke lutut. Kalau bahasa kita sekarang mungkin rok. Tapi izar ini at-tazhir, ini memakai kain di bagian bawah. Lalu beliau bercumbu denganku dalam keadaan saya haid. Jadi artinya beliau menutup bagian sini tidak disentuh bagian tersebut. Ini kesepakatan para ulama bolehnya hal tersebut. Kemudian ya, ini ijma' dinukil oleh Ibnu Jarir, At-Tabari, Ibnu Qudamah, dan Nawawi. Bagaimana dengan yang di bawah sarung tadi, tetapi tidak sampai memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan, ya, tanpa ada penetrasi. Diperbolehkan, ini yang tetap diperbolehkan dengan yang di bawah sarung tadi tanpa ada penetrasi. Dan ini madhab Hambali, madhab Zahiri, dipilih oleh Al-Hanafiyah adalah Muhammad bin Hasan At-Tahawi, satu pendapat Malikiyah, satu pendapat Syafi'iyah, dikuatkan oleh Nawawi dan lain-lain. Selama tidak ada penetrasi, ini masih diperbolehkan. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dari Hakim bin Iqal. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa yang diharamkan bagi suami dari istrinya ketika puasa? Maka kata Aisyah, kemaluannya. Artinya boleh suami tidur bersama istrinya, boleh untuk menciumnya selama puasa dan lain-lain. Maka kata beliau, lalu apa yang haram darinya ketika haidnya? Ya sama, kemaluannya juga. Artinya tidak boleh digauli di tempat haidnya. Selain dari tempat haidnya diperbolehkan, hanya saja perlu hati-hati. Ya, terutama suami-suami yang masih kuat syahwatnya. Masih kuat syahwatnya. Ini hendaknya dia berhati-hati. Karena mendekati hal tersebut itu keharaman yang disepakati. Ya, setelah melakukan hubungan dengan penetrasi ini keharaman yang disepakati. Dan ini keharaman yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga ya dari segi kedokteran juga mengundang penyakit yang banyak. Maka berhati-hati dari masalah ini, ya, terutama yang syahwatnya masih tinggi. Baik. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau ketika mengingatkan, ayyukum yamliku irbahu, siapa dari kalian yang bisa menahan syahwat? Kama kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yamliku irbahu, seperti dahulu Rasulullah sanggup menahan syahwatnya. Rasulullah SAW, ya, ini sebentar keluar sedikit dari masalah. Beliau syahwatnya tinggi, istrinya banyak. Dan beliau disebut memiliki kekuatan. Karena para nabi diberikan kekuatan lebih. Beliau tapi di saat beliau lain dengan sebagian dari kita, kalau syahwatnya tinggi gak bertahan, makanya puasanya banyak, berjihad, ya. Tapi di sisi lain Allah menghalalkan
untuk beliau istri-istri yang Allah telah menikahkan beliau dengan mereka. Ya, yang meninggal mereka masih hidup, Rasulullah meninggal mereka masih hidup ada 9 orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita benar-benar bisa mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hukum menggauli istri ketika sudah suci belum mandi. Ya, ketika berhenti darah, sudah keluar tanda suci, belum sempat mandi, bolehkah bergaul dengannya, menggaulinya? Maka kata beliau, la yajuz, tidak boleh menggauli seorang wanita ketika darahnya berhenti sebelum mandinya. Ini madhab jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan ini pendapat Zufar dari kalangan Hanafiyah. Maka apa dalilnya? Al-Baqarah 222, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan mendekati mereka sampai mereka suci. Yathurna, mereka suci. Tapi di bacaan lain dengan yatahharna, sampai mereka bersuci. yakni bukan sekedar suci tapi sampai bersuci. Apa dalilnya? Dalilnya lanjutan ayat yang menguatkan hal ini, sampai mereka bersuci. Fa idza tatahharna, setelah mereka bersuci, fa'tuhunna, silahkan datangi mereka istri-istri kalian min haitsu amarahumullah, sesuai perintah Allah kepada kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan mendekati istri sampai dia bersuci, bukan sampai berhenti darah. Ya, kalau begitu, ketika misalnya ya si istri baru selesai, maka dia diperintahkan, kita boleh merintahkan dia untuk segera mandi, segera mandi. Kalaupun tidak ada air, misalnya kemarau panjang dan sebagainya, bertayamum dengannya halal setelah itu. Baik, fahami? Berikutnya tentang hukum terkait haid lagi adalah talaqul haid, menceraikan, mengucapkan cerai kepada istri saat haid. Ini akan datang nanti rinciannya insyaallah taala di pembahasan talak, pembahasan cerai, fikih cerai. Hukum cerai ketika istri haid itu tidak boleh, haram. Ya, istri kita haid, kemudian misalnya karena haid biasanya rewel dan lain sebagainya, maka dia bikin kita marah, kita katakan kamu saya cerai. Ini haram, tidak boleh. Apakah jatuh? Di sini disebutkan jatuh, tetap dihitung talak satu, tapi harus rujuk. Harus rujuk. Jatuh, talaknya jatuh. Ya. Andaikan tidak dirujuk berarti ya ketika nanti suci tidak dirujuk berarti tidak digauli, kemudian haid lagi, suci lagi, haid lagi, suci berikutnya yang keempat dia apa? Bebas. Artinya sudah keluar dari iddah. Ya. Berikutnya kalau khulu ini cerai tapi istri yang mengajukan dengan mengembalikan mahar, ini boleh. Ketika istri yang mengajukan cerai kepada suaminya, yang dia datang ke pengadilan dengan mengembalikan mahar, kemudian pengadilan memutuskan bahwa telah terjadi perceraian dengan khulu, maka khulu ini walaupun haid tidak apa-apa. Walaupun haid tidak apa-apa. Ini khulu jatuh dan boleh, tapi haid talak tidak jatuh tapi tidak boleh, haram. Kemudian dua masalah lagi sedikit tentang masak, mengaduk dengan tangan misalnya, ya, adukan apa dengan tangan, mengaduk sabun dan lain-lain, atau mengaduk adonan mendoan, kondisi haid boleh enggak? Ya, tidak masalah.
Tidak dilarang wanita haid untuk masak, untuk mengaduk adonan, untuk memasukkan tangannya ke dalam air. Dan ini ijma' dinukil oleh para ulama, di antara Ibnu Jarir At-Tabari, Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Baik, ini apa? Bahwa istri kita kalau haid ya jangan beralasan aku lagi haid mas, aku ora masak lah, mbok ora suci. Nah, ini kok enggak tepat, enggak apa-apa dan tidak terhalangi. Baik. Kemudian apakah boleh seorang wanita meminum obat-obatan untuk menunda haidnya? Kalau ada keperluan dan ada ya rekomendasi dari pihak kedokteran bahwa ini aman, tidak mengapa ya untuk melakukan hal tersebut, terutama saat-saat mepet. Mepet maksudnya seperti ketika tawaf umrah padahal mau pulang, atau tawaf haji padahal waktu pulang sudah dekat. Sementara kalau tidak tawaf bisa terluputkan darinya hajinya. Dan haji dan tawaf di umrah dan haji itu rukun. Rukun itu kalau enggak ada maka hajinya tidak sah. Ini yang kita bahas tentang haid dan nifas.